itu kita dituntut untuk berubah, melakukan migrasi dari sistem manual kepada sistem digital. Dan ini terus dilakukan baik dari kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Agama, terutama dari Kementerian Agama RI melalui Biro Kepegawaian. Kita mengharapkan nanti setelah adanya bimbingan teknis Simpek versi 5 ini, kita seluruh pelaksana kepegawaian, baik itu di daerah, di Kanwil, begitu juga dengan guru-guru dan pengawas, dapat mengimplementasikan Simpek 5 ini dalam berbagai kebutuhan fungsi dari Simpek 5 itu sendiri. Jadi untuk menghemat waktu, mari kita minta kesediaan dari Bapak Kakanwil melalui Bapak Kepala Bidang untuk dapat membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Kabid, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bi'ain amma ba'. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Irawan dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang Pak di Aceh. Yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur perguruan tinggi, dari Badan Kepegawaian Keagamaan Provinsi Aceh, dari UPT Asrama Haji, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, baik dari unsur guru, unsur kepegawaian, maupun pengawas. Selamat mengikuti kegiatan BIMTEK Simpek versi 5 yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Kemenak Republik Indonesia yang hari ini berada di Provinsi Aceh, dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari Kepegawaian Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, Bapak Subak beserta jajarannya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai peserta hari ini bisa mengikuti dengan baik, dengan tertib, sehingga akan menghasilkan apa yang kita harapkan, sistem manajemen kepegawaian dari sistem manual kepada sistem digital. Maka atas prakarsa atau inisiasi ini kita menyambut baik dan memberikan apresiasi sehingga ke depan dapat mempermudah dalam hal urusan kepegawaian. Hal ini dilaksanakan dengan berpedoman mengacu kepada beberapa regulasi, antara lain akan disampaikan dari Biro Kepegawaian Kemenak Republik Indonesia kepada kita, kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib, serius, karena keseriusan inilah yang membawa hasil yang maksimal. Tapi bila tidak serius, nanti ada hal-hal yang terlewatkan. Jadi karenanya harapan kami, saya pribadi mewakili Bapak Kakanwil untuk kita semua, terutama yang ada di Aceh, baik dari unsur perguruan tinggi, dari BDK, dari UPT Asrama Haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan seluruh ASN
di lingkungan Kanwil Kemenang. Nantinya dalam hal urusan kepegawaian dapat berjalan tertib dan lancar. Maka oleh karenanya sekali lagi ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dari Biro Kepegawaian. Mudah-mudahan berkenan dan juga membimbing kami di Aceh sehingga dalam hal administrasi kepegawaian ke depan semakin baik. Barangkali demikian harapan dan sambutan mewakili Bapak Kanwil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK Simpek versi 5 yang Kepegawaian Republik Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Bidang Panizawa. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami minta kesediaan Bapak Irawan untuk menyampaikan materi terkait dengan bimbingan teknis versi Simpok versi 5. Kepada Bapak Irawan, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Subhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil diwakili oleh Bapak Obat, Bapak Kabit. Yang kami hormati Bapak Subhat, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, yang kami hormati para kepala pejabat di kantor Kementerian Agama kota maupun kabupaten di lingkungan Provinsi Aceh, yang kami hormati kepala atau pejabat di bagian perguruan tinggi di Bali Diklat dan seluruh guru pengawas yang ada di lingkungan Provinsi Aceh. Baik, untuk lebih singkat karena ini bimbingan teknis, kami akan menjelaskan tentang teknis-teknis penginputan Simpek 5 yang merupakan pembaruan dari Simpek yang lama, yang mana Simpek versi 4 merupakan untuk mengupdate berkas dilakukan oleh admin di Kanwil, di Kemenak maupun di madrasah. Tapi untuk Simpek 5, para pegawai, seluruh pegawai bisa mengupdate secara mandiri data-data Simpeknya melalui Simpek 5. Baik, untuk suara jelas diterima ya oleh Bapak Ibu? Baik. Suaranya pelan. Pelan, oke baik. Mungkin volume saya besarkan dulu. Suara jelas. Maaf. Baik, sebelum saya diubah menjadi co-host, mungkin sebentar ya, saya buka materi dulu. Mohon maaf teman-teman, masih menunggu saya menjadi co-host.
Ya, oke. Oke, baik. Share screen. Baik, Bapak Ibu bisa melihat slide PPT kami ya. Baik, sebelum saya akan memberikan dukungan teknis, ada sedikit ini ya, pembukaan lah, pengenalan tentang apa itu SIMPEK versi 5. Dasar hukum dari SIMPEK adalah ada beberapa peraturan, baik itu Impres, undang-undang, baik itu PP, dan yang pasti adalah dari PMA, dari baik itu PMA nomor 42 tahun 2016, baik itu PMA 344 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan data dan sistem informasi keuangan dan Kementerian Agama. Kami dari bagian data, informasi, dan data kepegawaian memiliki subbagian yang bertugas untuk membuat aplikasi, yaitu di subbagian sistem dan lain informasi. Sedangkan kami ada 3 subbagian, yaitu pengelola data yang berfungsi untuk mengelola data, yang mana data kami data SIMPEK, kita ubah menjadi data suatu informasi yang berguna untuk mengambil keputusan di bagian subbagian pengelola data, dan juga ada subbagian tata naskah kepegawaian yang bertugas untuk menata berkas, baik itu berkas digital maupun berkas manual, karena memang saat ini berkas manual masih ada tertumpuk yang sedang kami tata, sedang akan kami digitalisasi. Karena itu di subbagian tata naskah adalah bagian mengatur hal tersebut. Sedangkan di sebagian sistem dan informasi adalah bagian yang menyediakan aplikasi di Biro Kepegawaian. Di kepegawaian bahkan di seluruh Kementerian Agama, terutama di bagian kepegawaian. Salah satunya itu adalah SIMPEK, baik itu SIMPEK 1 sampai versi 5 yang terakhir, Edupak, ada Itbel, Tubel, Hukdis, dan lain-lain. Ada beberapa aplikasi yang setelah kami kembangkan untuk transformasi kemajuan digital ya. Mau nggak mau kita di era sekarang kita tidak bisa terlepas dari era digital. Dan juga ini merupakan IKU kami ya. Kami memiliki IKU mewujudkan data ASN yang valid, akurat, kredibel, akuntabel, dan real time. Dengan IKU kami seperti ini, mau nggak mau kami harus mengembangkan sistem-sistem yang terdigitalisasi dan secara online. Oleh karena itu kami mengembangkan beberapa aplikasi yang untuk mewujudkan IKU yang merupakan IKU dari bagian data informasi dan aspek kepegawaian. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kapi tadi bahwa mau nggak mau di masa depan kita harus berorientasi ke dokumen digital, layanan online, mau nggak mau harus seperti itu, karena dan dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19. Mau nggak mau dengan adanya COVID ini kita diwajibkan untuk melakukan online. Layanan manual yang berbasis dokumen fisik juga rentan untuk terjadi penularan COVID-19. Oleh karena itu kami dipercepat dengan adanya SIMPEK 5 dan juga akhir teman-teman guru dan pengawas dari madrasah mungkin sudah merasakan menggunakan SIMPEK 5 dan pendaftaran dupak secara online. Itu merupakan proyek kami yang awal, proyek awal kami ya untuk layanan online secara digital. Jadi untuk pendaftaran dupak tidak lagi melalui berkas fisik. Jadi untuk mendaftar dupak 4A ke 4B, guru dan pengawas menggunakan dokumen digital yang diupload melalui SIMPEK 5. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa perubahan perilaku dalam penginputan SIMPEK yang awalnya SIMPEK hanya bisa diakses oleh admin di Satker masing-masing, baik itu Kanwil, bukan Kemenak. Dengan SIMPEK 5, seluruh PNS Kementerian Agama bisa memutakhirkan data mandiri. Memutarikan data secara mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa login ke SIMPEK 5, bisa mengupdate data yang kurang. Tapi juga perubahan
perubahan tugas dari admin satker masing-masing yang awalnya mengupdate data menjadi verifikator. Jadi data Bapak Ibu yang telah diupdate oleh Bapak Ibu atau yang bersangkutan tidak akan langsung disimpan di database pusat, tapi akan masuk ke database temporary yang akan diverifikasi oleh verifikator yang berada di Kanwil, Kemenak, dan madrasah. Jadi data yang diinput secara mandiri tidak akan langsung masuk ke database pusat, karena tidak semua tidak semua pegawai mungkin memiliki ketelitian mungkin ya, atau mungkin harus ada dari approval dari administrasi kepegawaian. Baik, itu sedikit pendahuluan dari saya untuk pengembangan Simpek. Ya, tadi bahwa Simpek udah dimulai dari 2006 ya. Terakhir 2011 tuh dimulai dengan Simpek yang versi 4, tapi dengan kebutuhan data itu real time, sehingga tahun 2019 kami mencoba untuk mengembangkan Simpek versi 5 yang bisa diupdate oleh PNS yang bersangkutan secara mandiri. Baik, bisa dibaca untuk pengembangan Simpek 5 di website Simpek pun, di Ropek Biro Kepegawaian ada sejarah dari Simpek, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Baik, karena ini bimbingan teknis, saya langsung aja ke materi bimbingan. Kita akan langsung ke materi Simpek 5. Oke, saya akan stop dulu share-nya. Kita share ke Google. Baik, maaf saya belum kenalan ya. Aduh, langsung nyerocos saja jadi. Baik, nama saya Raffi Brianto. Saya dari Biro Kepegawaian, saya penata komputer di bagian data, sistem dan informasi kepegawaian. Kami saat ini ada tugas untuk mensosialisasikan Simpek 5 di daerah-daerah. Jadi kami saat ini ada beberapa daerah untuk Kanwil yang kami datangi untuk mensosialisasikan bimbingan teknis. Karena memang pertama kami pernah melakukan bimbingan teknis, tapi khusus untuk guru dan pengawas, karena waktu itu kebutuhan kami dalam pendaftaran Edupak. Ya, karena pandemi, kami diwajibkan untuk melayanan secara online. Jadi ada berkas-berkas secara manual lagi dikirimkan ke kami secara fisik. Jadi semua berkas akan kami lakukan secara online. Untuk saat ini berlanjut untuk seluruh pegawai Kementerian Agama. Jadi Simpek 5 ini bisa digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Agama. Baik, untuk materi ini, jadi Bapak Ibu bisa menanyakan materi bimbingan teknis secara langsung seandainya ada kendala-kendala dalam penginputan Simpek 5. Baik. Jadi untuk alamat yang bisa diakses adalah simpek5.kemenak.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa langsung akses, jadi supaya lebih enak ya dalam penyampaian. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba, nanti kalau ada kendala di tengah jalan bisa langsung menanyakan ke kami. Ini alamatnya, jadi Bapak Ibu bisa coba di https simpek5.kemenak.go.id. Bapak Ibu silakan akses. Nah, seandainya dibuka akan muncul halaman seperti ini. Halaman Simpek versi 05.0. Jadi untuk username-nya Bapak Ibu bisa menggunakan NIP, password-nya juga menggunakan NIP. Jadi username
Gunakan NIP Bapak masing-masing, passwordnya juga menggunakan NIP. Tetapi untuk Bapak Ibu yang telah pernah login dan mengubah passwordnya, tentu passwordnya akan sesuai dengan Bapak Ibu yang gunakan. Seandainya lupa, bisa kontak ke kami, nanti akan saya reset. Ada yang belum bisa Bapak Ibu? Lagi kita coba Bapak. Baik. Oke, kalau setelah login, akan muncul beberapa menu, yaitu beranda, profil, bantuan, dan pengaturan. Jadi untuk user di Simpek 5 ada dua, yaitu user pegawai atau user biasa yang bisa menginput profil data masing-masing. Yang kedua user admin Satker. Itu dia akan bisa menverifikasi berkas-berkas dari Bapak Ibu yang akan diverifikasi. Nah, untuk pertama saya akan mendemokan penggunaan Simpek 5 untuk user pegawai. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan user tersebut untuk mengisi atau mengupdate berkas-berkas kepegawaian yang ada di Simpek 5. Baik, setelah login, Bapak Ibu akan masuk ke beranda. Nah, beranda ini masih kosong karena memang belum saya update. Untuk data profil atau data-data kepegawaian Bapak di menu profil di field. Nah, di sini. Di sini ada profil, ada riwayat pendidikan, pekerjaan, tanda jasa, pengalaman, kompetensi, dan kinerja. Ada yang bermasalah Bapak Ibu untuk login ke Simpek 5? Untuk CPNS apakah belum bisa? CPNS. Bapak bisa login, dicoba di login di CPNS. Saya coba login di sebagai CPNS belum bisa ya? masuk ya. Oh baik, berarti belum saya update ya. Oh baik, kemarin itu. Oh maaf ya, kemarin saya update CK ya. Jadi untuk CPNS di Simpek 5 belum. Baik, saya akan buat masukan untuk CPNS. Terima kasih Pak. Izin Bapak bertanya. Ya silakan Pak. Ini untuk loginnya kita pakai NIP sendiri dan kata sandinya NIP sendiri juga. Iya Pak. Tanpa spasi Pak. Tanpa spasi iya. Nggak bisa masuk Pak. Oke, Bapak atas nama. Oke, saya coba di sini Pak ya. Boleh. Baik. Bapak. Oke. NIP-nya berapa? 1977 1977 0801 0801 2005 01 2001 1009. 9. Bisa Pak atas nama Pak Agus Salim Pak ya? Iya benar Bapak. Bisa Pak ini, bisa masuk Pak. Jaringan mungkin Bapak ya. Baik iya. Terima kasih. Baik. Mohon akun Bapak saya gunakan untuk boleh Pak? Boleh Bapak silakan. Oke baik. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang belum bisa login ke Simpek 5? Bisa berarti untuk data. Di sini ada beberapa. Kalau salah belum bisa login Pak. Atas Halo? nama Herlin ini Remanto Pak. maaf. Ini berapa Ibu NIP-nya? Ya, NIP 1978 1978 0608 08. Yuk langsung Bu, apa? 2014 16 ya. Lanjut. Terus Bu. 11 1 0 1003. 03. Oke, 003. Oke.
Tes ya. Bisa Ibu? Bisa masuk ya? Mungkin jaringannya mungkin ya. Oh, bisa Atas Pak ya? nama, iya. Oh, ya di sini kami nggak bisa masuk Pak. Oke. Oh, mungkin jaringan mungkin ya. Atas nama Herlin, Pak. Oh, Oke, baik. oh iya atas nama Herlin Pak. Baik, kita lanjut ya. Mungkin teman-teman yang belum bisa login bisa di data ke saya, nanti saya coba untuk lihat kenapa tidak bisa data. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke penginputan data. Mungkin Mas memang saat ini seluruh beberapa BIMTEK, jadi mungkin saat ini ramai diakses oleh beberapa pegawai, tapi mungkin dari jaringan lokal juga harus dilihat juga apakah bisa atau tidak. Oke, kita langsung ke profil. Di profil ada yang bisa diupdate, alamat, pekerjaan, dan lainnya. Di sini untuk profil umum ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pegawai, dan status pernikahan. Untuk profil umum yang bisa diedit hanyalah status perkawinan. Untuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama tidak bisa diupdate. Yang berhak untuk mengedit adalah admin dari satker masing-masing. Baik ya, pertama dan agama hanya bisa dikomunikasikan dengan satker simpek masing-masing, baik itu di Kanwil, kan Kemenak maupun di madrasah. Oke, yang kedua di sini adalah alamat. Sedangkan untuk alamat bisa diedit secara langsung. Nah, di sini ada bisa diupdate alamat provinsi, kabupaten, kecamatan, nomor HP, dan email. Bisa di-input mandiri. Tidak ada masalah ya, ini data umum ini bisa update secara mandiri. Dan untuk data profil umum, data tersebut akan masuk langsung ke database pusat. Nah, jadi tidak ada verifikasi. Jadi untuk profil tidak ada verifikasi oleh verifikator. Jadi semua data yang diupdate oleh Bapak Ibu akan langsung masuk ke database pusat. Karena ini merupakan data umum yang umum digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk pekerjaan tidak ada inputan karena memang pekerjaan ini akan sesuai dengan riwayat pekerjaan. Seandainya riwayat pekerjaan Bapak Ibu adalah guru, maka yang muncul adalah guru ahli, guru muda, yang terakhir diupdate di riwayat pekerjaan. Yang terakhir untuk profil adalah lainnya. Lainnya ini berisi nomor-nomor kartu ya, di sini ada kartu, Karisu, Karis, Askes, NIDN, NPK, Taspen, KPE, NPWP. Dan yang terakhir adalah rekening bank. Yang ini bisa digunakan untuk Taspen. Dari kami dibutuhkan untuk Taspen atau untuk Taspen ya, digunakan untuk Taspen. Yang bisa disebut rekening, nama bank, dan nama di rekening. Untuk edit inputan data lainnya, tinggal di sebelah kanan ada edit line. Di sebelah kanan atas ada edit, klik edit line. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menginput data-data yang diinginkan, ada nomor karpet, nomor KTP, NPWP, dan lain-lain. Izin Bapak. Iya Pak, silakan. Maaf, ini nggak apa-apa kita bertanya sambil Bapak jelaskan? Boleh Pak, silakan. Baik. Ya. Jadi untuk informasi rekening bank, ya, saya gunakan, kita kan ada BPD Aceh ya, ada BRI gitu. Yang digunakan mana ya? Yang sering digunakan aja Pak. Kita mesin 2 nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, satu aja. Pak, ya kalau kami kan benar Pak. Makasih Bapak. Baik. Karena memang untuk rekening bank ini untuk Taspen ya. Karena kemarin kami ada sosialisasi dengan Taspen. Jadi ke depannya kami akan mengusahakan untuk senior pensiun itu tidak perlu lagi mengurus
rekening atau pengajuan ke Taspen, jadi secara online atau secara API atau server to server bisa otomatis terdaftar di Taspen. Oleh karena itu kami membutuhkan rekening yang digunakan untuk Taspen. Baik, ini adalah profil umum yang bisa Bapak Ibu input secara mandiri dan tidak dilakukan verifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa menginput data tersebut langsung ke server Simpek kami. Oke. Kemudian setelah ada profil, di sini ada riwayat. Di sini ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, tanda jasa, pengalaman, organisasi, karya tulis, dan kinerja. Perbedaan antara profil dan riwayat, untuk riwayat, data-data riwayat setelah diupdate, tambah, diubah, atau dihapus, akan langsung masuk ke database pusat. Setelah diupdate, mereka akan menunggu di database sementara, menunggu untuk diverifikasi oleh tim verifikator Satker masing-masing. Setelah diverifikasi, maka akan masuk ke database pusat. Oleh karena itu, di sini ada perubahan pekerjaan yang awalnya admin Simpek, yang awalnya menjadi pengupdate data, berubah menjadi verifikator. Jadi untuk memverifikasi berkas-berkas Bapak Ibu yang telah diupdate ditambahkan ke Simpek 5. Baik, saya akan mencoba salah satu cara penginputan datanya. Di sini ada riwayat pendidikan. Pendidikan ada dua, pendidikan formal dan diklat non formal. Ya, untuk pendidikan di sini ada 3. Jadi untuk Simpek 5 hanya 3 menu yang digunakan ya. Jadi ada tambah, ubah, dan hapus. Nah, kalau tambah di tombol atas sebelah kanan, kalau ubah di kolom aksi diubah, untuk hapus di kolom aksi tombol hapus. Jadi untuk tambah itu apabila berkas Bapak tidak ada di tabel utama. Contoh seperti ini. Di sini Bapak Agus ada SD, SMP, SMA, D2, dan S1. Nah, seandainya Bapak Agus ini udah S2, sedangkan ada di Simpek 5, Bapak Ibu bisa menambahkan data tersebut dengan cara mengklik tombol tambah pendidikan, kemudian menginput data sesuai dengan label yang diinginkan. Contoh di sini mungkin tingkatnya apa, S2. Bapak Agus sudah mempunyai ijazah S2, diklik S2-nya. Untuk perguruan tingginya diinput, mungkin di UI. Ini contoh ya, fakultasnya apa, mungkin ada jurusannya, ada juga mungkin. Kemudian diinput nomor ijazahnya berapa, terus tahun lulusnya diinput juga, tempat tanggal lahir juga diinput, dan penanda tangan. Jadi semua data wajib diinput ya, karena untuk melengkapi data kami, jadi ada tanda merah di sini, jadi itu ada hal wajib diinput. Untuk data yang tidak ada bintang merahnya itu optional, bisa diinput bisa tidak. Untuk Simpek 5 kami mewajibkan ada berkas yang diupload. Seandainya tidak disertakan dengan berkas, maka tidak akan bisa diupload. Jadi akan kami proteksi. Nah, ini harus diinput formnya. Jadi harus ada berkas yang diinput. Jadi Bapak Ibu sebelum melengkapi tersebut, diusahakan sudah menyiapkan berkas digitalnya. Contoh ijazahnya di-scan, terus SSK jabatan, tanda jasa di-scan semua, dimasukkan ke, mungkin bisa dipisah-pisah. Ada folder pendidikan, ada folder diklat, ada folder pangkat, dipisah-pisah dalam folder. Nanti pada saat mengupload, mengisi input data di Simpek 5 bisa langsung diupload. Karena kalau seandainya tidak disertakan file atau berkasnya, maka tidak akan bisa disimpan seperti ini. Jadi sayang, saya sudah diinput data-datanya, ternyata datanya belum siap, maka data itu akan hapus. Oke, baik. Saya akan Bapak terkait dengan update riwayat pendidikan itu kan
semua data saya dari mulai SD sampai S1 sudah ada, cuma file pendidikannya belum kita upload gitu. Ini Bapak udah nih Pak, yang di Simpek 4. Saya coba S1 kan. Iya. Pilih berkas, ini kan saya coba ubah Bapak ya. Iya. Saya tidak tahu nih apakah sudah ada, tapi diminta mungkin ya. Iya diminta, iya Pak. Oh iya. Artinya belum ada begini, Pak. Artinya begini, Anda ini ceritanya bukan kita tambah. Iya. Dari SD upload semua file yang diminta yang seperti Bapak katakan tadi begitu Pak ya. Iya baik. Jadi kalau yang barusan saya bicarakan adalah tambah. Nanti seandainya datanya sudah ada SMP SMA itu ada, tapi ada kesalahan atau mungkin belum diupload, Bapak bisa menggunakan kolom ubah di sini. Nah, di sini ubah. Contoh di sini kan belum ada berkas nih. Nah, berkas. Di sini ada untuk tabel, ada tabel nomor, jenjang adalah jenjang pendidikannya, nama sekolah, fakultas, jurusan, tahun, dan berkas. Di sini ada berkas yang diupload di Simpek yang lama, Simpek 4. Sedangkan berkas link adalah berkas yang diupload di Simpek 5. Nah, untuk Bapak Agus ini Simpek 5-nya belum diupload, sedangkan di Simpek 4-nya udah diupload. Tapi memang server kami terpisah antara Simpek 4 dan Simpek 5. Tapi untuk database sama. Hanya untuk server berkasnya berbeda karena kami akan mengadakan migrasi ke depan dengan sahkan itu perlu yang ingin mengupdate berkasnya secara melalui Simpek 5 silakan karena kami akan mengadakan migrasi server untuk filenya. Ya, jadi itu Pak ya. Jadi kalau seandainya ada kekurangan dalam file, baik itu file yang diupload maupun ada keterangan yang salah, contoh mungkin ya, Pak Agus ini mungkin salah fakultasnya, ya Bapak tinggal ubah aja, klik ubah, bukan tarbiyah mungkin contoh ya, mungkin lainnya tinggal dirubah saja, kemudian disimpan, gitu Pak. Baik. Baik ya. Ya. Satu lagi Pak. Ya, gimana Pak? Itu berkas link. Link berarti file yang sudah kita scan, kita simpan ke drive, kita copy linknya, kita tempel di situ ya Bapak? Gini Pak, oke baik. Bapak guru Pak ya? Iya benar Bapak. Bu pernah ikut Edupak Pak ya? Kayaknya belum Bapak. Belum ya? Belum. Pernah ikut pelatihan Pak ya? Iya. Oke. Baik. Untuk yang Simpek yang kemarin dan Simpek yang sekarang ada perbedaan. Kalau kemarin dalam mengupdate data menggunakan drive, jadi setelah di-scan kita upload dulu ke Google Drive, kemudian linknya kita kopikan. Yang sekarang, ini perhatikan ya, untuk yang sekarang bisa langsung berkasnya bisa langsung diupload melalui Simpek 5. Jadi perlu lagi diupload ke Google, kemudian di linknya dikopikan ke Simpek 5. Karena kami saat ini sudah yang lumayan besar yang disediakan oleh HDI, depannya pun lagi dari Pendis yang bisa menyimpan berkas-berkas Bapak Ibu yang diupload ke Simpek. Untuk saat ini Bapak Ibu langsung ya, contoh seperti ini. Contoh saya menggunakan akunnya Bapak Agus untuk S2. Jadi setelah kita input semua, tempatnya di Depok, nah ini bisa langsung. Kalau kemarin Simpek 5 yang kemarin kita harus mengupload dulu ke Google Drive, kemudian linknya kita ambil, kita copy pastekan di file pendidikannya atau file berkasnya. Tapi untuk sekarang, langsung bisa mengambil berkas melalui komputer Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi di-upload ke Google Drive. Contoh, tinggal pilih filenya. Kita pilih file di mana? Kalau saya ini di desktop, kemudian di demo Simpek, di ijazah. Klik datanya, kemudian di open. Nah, jadi ini akan otomatis mengupload berkas Bapak Ibu ke simpan. Kita simpan.
Nah, setelah diadakan pengupdatean data baik itu tambah, ubah, hapus, data Bapak Ibu tidak akan langsung masuk ke database pusat dalam database Simpek utama, tapi masuk ke tabel sementara atau database temporary. Nah, akan muncul status tunggu di sini ya. Di sini ada nomor, jenjang, kelas, ada edit. Edit adalah statusnya. Apakah dia insert? Insert berarti dia mengupdate data. Jadi ada tiga status, ada insert, ada delete, ada update. Kalau delete adalah hapus, update adalah menambah atau mengubah data. Oke. Untuk di sini statusnya adalah tunggu. Jadi status tunggu adalah status menunggu verifikasi dari verifikator di Satker masing-masing. Jadi selama ini Bapak Ibu setelah update tinggal menunggu aja, menunggu apakah diterima atau ditolak. Seandainya diterima berarti data Ibu telah akan masuk ke database Simpek utama. Seandainya ditolak Bapak Ibu harus mengupdate lagi. Nah, nanti akan muncul di sini ada muncul alasan. Tinggal diklik tanda plus di nomor, ada alasan dan verifikatornya siapa. Jadi akan muncul alasannya. Seandainya ditolak alasannya dan kita mengetahui siapa yang memverifikator. Nah, mungkin nanti bisa koordinasi. Baik, itu ya, itu untuk mengedit atau menambah, menghapus. Jadi semua Bapak Ibu yang lakukan itu akan masuk ke database temporary atau database sementara selama menunggu verifikator memverifikasi Bapak Ibu. Nah, seandainya, iya. Tadi Bapak sudah masuk S2. Iya. Oke, dan ternyata setelah diterima oleh admin madrasah misalnya diterima, iya. Kan? Apakah itu sudah otomatis langsung masuk ke link berkas atau memang masuk? Oke, masuk. Ya, gimana, Pak? Masuk, otomatis Bapak ya? Otomatis Pak. Jadi, ya gimana Pak? Jadi tanda silang itu tidak akan berubah jadi lihat, akan muncul lihat Pak. Oke, sip Bapak. Oke. Jadi tugas dari verifikator adalah memverifikasi Bapak Ibu. Jadi saatnya diverifikasi verifikator, maka berkas itu telah dianggap valid ya oleh analis kepegawaian di bagian kepegawaian Satker masing-masing. Jadi yang berhak untuk memverifikasi berkas adalah analis kepegawaian. Jadi untuk karena mereka yang memiliki kompetensi untuk menilai berkas Bapak Ibu, apakah berkas tersebut sah apa tidak secara administrasi kepegawaian. Karena itu analis kepegawaian lah yang berhak untuk memverifikasi, karena kompetensi mereka di sana. Baik, itu untuk data yang telah diinput oleh Bapak. Jadi untuk Simpek 5 yang dilakukan hanya 3, tambah, ubah, dan hapus. Jadi cuma 3 menu itu aja yang dilakukan di semua riwayat, baik pendidikan, pekerjaan, dan jasa sampai ke riwayat kinerja. Nah, cuman bedanya hanyalah menu-menunya saja yang berubah. Kalau di pendidikan tadi adalah ada data pendidikan yang diupdate. Kalau diklat nanti ada data diklat. Baik, untuk pendidikan ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau mau bertanyakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke diklat. Di luar semester dia. Mohon izin Pak, mohon izin. Setelah penutupan PNS. Halo, Assalamualaikum. Sehingga Waalaikumsalam, ya. Muncul dari ini Pak dari stand Melabu Pak, mau bertanya sedikit Pak. Ya. Ini baik. Untuk update pendidikan, kita kan harus connect dulu ke SAPK BKN-nya Pak. Iya, baik. Karena kan nanti biar sinkron data Simpek dengan SAPK BKN. Iya. Nah, bagaimana tuh Pak ininya? Iya, oke, maaf. Karena mekanisme untuk chat. Baik. Gimana Pak? Halo, Pak? Baik. Oke, baik. Jadi maaf sebelum jelaskan untuk syarat-syarat ijazah ya. Jadi syarat-syarat ijazah yang dibutuhkan adalah 4 ya di sini ya. Jadi ada
sertifikat ijazah, transkrip nilai, surat izin atau tugas belajar, dan surat bersama komunikasi dari BKN. Ini ada suratnya nih Pak, harus ada surat di BKN. Nah ini Pak syaratnya. Karena di sini tidak ada untuk diupload ya. Ya, maaf, enggak. Jadi nanti gini, jadi ntar dari 4 berkas tersebut di scan jadi 1, kemudian diupload di file sini Pak. Langsung diupload di tambah sini di browser. Oh, diupload ke tambah tadi ya? Iya. Berarti duluan, berarti kita catat dulu di BKN, berkasnya kita catat dulu di BKN, baru kita upload ke Simpek kan? Ya, agar supaya SAPK dengan Simpek 5 ini connect, Pak, nyambung. Nanti kalau kita belum catat di BKN, ketika kita naik pangkat atau perubahan data mutasi kita di BKN, mungkin ada ketidaksesuaian antara Simpek dengan SAPK. Kalau SAPK belum tercatat, di Simpek sudah tercatat, nanti administrasi kita kan kita pakai kan SAPK, Pak. Kenaikan pangkat dan lain-lain kan di SAPK yang dipegang sama BKN. Benar, Pak. Berarti awalnya kita BKN dulu, Pak ya. Kita catat di BKN dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya lupa tadi ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak, ini syaratnya ya. Oke Pak, ayo sama-sama Pak. Iya Pak. Ini syarat dalam mengupload ijazah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini adalah syaratnya untuk berkas yang akan diupload adalah sertifikat, transkrip, surat izin atau tugas belajar dan surat dari BKN. Nah, ini penting karena surat itu adalah yang akan disinkronasi dengan SAPK. Baik, terima kasih Bapak Faisal dari Stain Melabu. Oke, kita lanjut ke diklat. Oke, baik. Di sini ada berkas diklat yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Ya, di sini tinggal untuk menambahkan, tinggal ditambahkan diklatnya. Terus kemudian pilih nama diklatnya sesuai dengan diklat yang dilakukan Bapak Ibu. Seandainya contoh prakom kayak sekarang perangkat komputer. Nah, ini ada komputer ya. Nah, sini nggak ada prakom. Nah, kalau selain tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan diklat fungsional lainnya. Contohnya diklat fungsional lainnya. Nah, kemudian ketik keterangan diklat tersebut. Diklat Pranata Komputer. Kemudian dipilih periode pendidikannya, mungkin 2 bulan. Nah, mungkin tahunnya diisi, penyelenggaranya siapa, pada diklat mana, kemudian tempatnya di mana, mungkin di Depok. Nah, kemudian diinput, dikonversi ya dari periode pendidikan jadi jam. Jadi jam, hari dan bulan. Nah, mungkin lebih simple menggunakan jam aja ya. Jadi semua periode diklat di jam. Mohon maaf untuk oke baik. Mungkin untuk lamanya bisa dikonversi ke dalam bentuk jam ya. Nanti untuk hari dan karena lebih enak kita menggunakan jam. Mungkin berapa jam atau 40 jam atau 30 sesuai dengan peraturan waktu diklat. Oke, kemudian setelah semua diisi, Ibu tinggal mengupload berkas diklatnya, kemudian dipilih, kemudian diupload. Ke tabel sementara atau tabel temporary selagi menunggu di verifikator supaya bisa diterima atau ditolak. Oke, kembali lagi untuk syaratnya. Untuk syarat diklat ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Ada 3 syarat yang dibutuhkan. Adalah sertifikat diklat, kemudian resume atau laporan kegiatan diklat, dan tugas di scan jadi satu file, kemudian diupload di menu diklat, ditambah diklat. Ada 3 berkas, ada sertifikat, laporan tugas. Jadi 3 hal tersebut, 3 berkas tersebut di scan jadi satu, kemudian diupload. Ada syaratnya untuk bisa dinilai oleh tim penilai. Nah, kebanyakan tersebut digunakan untuk penilaian biasanya. Kalau
terutama untuk yang fungsional, baik itu guru was, penyuluh, penghulu, saya juga prakom mungkin analis, itu bukan yang sertifikasi. Jadi hanya sertifikat saja yang diupload, tapi ada laporan dan surat tugasnya. Karena itu merupakan satu kesatuan dalam penilaian angka kredit. Baik, itu untuk diklat. Sama diklat ada 3 menu yang bisa digunakan, tambah, ubah, dan hapus. Jadi untuk simpek 5 mudah untuk digunakan. Jadi semua riwayat hanya menggunakan 3 menu itu saja, tambah, ubah, dan hapus. Kalau tambah itu adalah seandainya data belum ada di simpek 5. Kalau ubah baik, seandainya ada kekurangan. Kalau dihapus seandainya ada kesalahan dalam data di simpek. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk diklat? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ada apa sih Pak? Izin Pak. Oh, baik. Baik. Pak Saya Rahman, pengawas dari Aceh Timur. Baik. Aceh. Yang ini tahu adalah ada berapa tahun ke belakang yang bisa di simpek 5 ini untuk diklat ini Pak. Baik. Berapa ya? Baik. Ya, untuk berapa tahunnya? Terakhir Bapak mengajukan dupak. Bapak mengajukan dupak ke 2012. Bapak Ibu bisa mengupload berkas setelah 2012. Jadi sekarang bisa diupload Pak, untuk dinilai oleh tim penilai. Jadi tidak kemarin ada faktan sih kami dengan tim penilai. Kemarin ada sempat yang 2 tahun yang belum mengajukan pakatnya, ada yang 10, ada yang 8 tahun itu belum dinilai. Jadi diupload berkasnya terakhir dalam kenakan pangkat yang bersangkutan. Seandainya terakhirnya adalah dari silakan bisa diupload. Nah, akan kita ajukan ke tim dinilai. Ketika kami ingin tahu apakah misalnya di golongan 4A dan tahun 2009, ya, apakah dari 2009 itu yang dinilai bisa digunakan 6 simpek 5 ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi naik dari 3D ke 4A-nya 2009 Pak ya? 2009. Ya, 4A berarti Bapak ya? Masih 4A. Boleh Pak, jadi antara sampai 2009 sampai sekarang bisa Bapak upload untuk juga. Belum dinilai kan? Belum dinilai kan Pak ya? Belum. Nah, bisa Pak, silakan. Kita pasti punya data untuk mereview berkas tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk simpek 5, kebanyakan untuk dari semua adalah pengawas dan guru ya, karena memang ada kebutuhan pendaftaran edupak dari 4A ke 4B dan pengawas, terutama masih madrasah ya saat ini. Untuk pendaftaran dupak secara online simpek 5 guru dan pengawas di madrasah. Nah, tapi kami sudah berkomunikasi dengan pengawas PPAI, sudah berkomunikasi dengan beberapa bimas, sehingga bisa ada kemungkinan dan hulu bisa bergabung dengan edupak. Jadi tidak ada lagi pendaftaran secara manual mengirimkan berkasnya ke pusat. Jadi akan semuanya melalui edupak secara online. Oke. Ada pertanyaan untuk riwayat pendidikan? Baik. Izin Pak, izin. Baik. Misal nih tadi Pak ya. Kan mereka di simpek. Ya baik. Pak Faisal dulu, baik Pak Faisal, silakan. Ya. Kemarin kan waktu di simpek sebelumnya saya Pak ya. Tapi di simpek 5 ini tidak muncul nama kursus iklannya. Apa harus kita upload dokumennya dulu atau gimana?
Karena tapi kemarin saya tidak ada dokumen. baik. Tapi belum ada Karena dokumennya. saya cek di ubah, saya klik di ubah, Ya. baru nampak dia ini nama diklatnya. Seharusnya diklat PIN tingkat 4 kan yang buat lagi kan. Di luarnya nggak kelihatan ininya, kecuali kita klik di ubahnya baru kelihatan. Sedangkan programnya di sebelumnya sudah diinput. Apakah dikonversi yang sebelumnya dari situ? Berarti Ketika kita klik ubah, baru di muncul. sini ada kayak ini kan diklat. Kalau kita klik, kalau tanpa kita klik ubah, kita nggak kelihatan nama diklatnya apa. Boleh setahun ya? Boleh. Saya penasaran juga. Baik, bentar. Ya. Baik. Berapa anunya? Belum diganti kan passwordnya? 1980. Belum. Ya, baik. 80. Ya. 0819. 0819. 2012. 2001. Ini 12. Ya. 1001. 2001 12 ya? Ya. 1. Ya. Coba ya. Saya coba ya. Ini belum ada. 1980 0819 2001 12 1001. 002. Oh, 002. Memang ada beberapa berkas yang memang sedang konversi ya. Jadi mungkin belum penuh masuk ke beberapa data. Oke, contoh ini Pak, ada 3, Pak, ada 3 diklat Pak ya. Ya. Masih nol nih Pak. Maksudnya gimana maksudnya Pak? Kalau di sini kelihatan, kalau saya lihat di sini kan, kalau kita lihat di simpek 5-nya ya. Iya. Nah, kalau kita klik di tombol ubah, kelihatan diklat-diklatnya. Nah, itu kan diklat PIN. Oh iya. Ya, kalau di sini nggak muncul. Di sini nggak muncul ya. Baik. Diklat ya. Baik. Saya klik itu. Diklat PIN, link 4, diklat analis kepegawaian, diklat manajemen kepegawaian. Baik Pak, baik. Baik, terima kasih infonya Pak. Baik. Saya akan review ini. Terima kasih. Pak. Dulu Pak. Baik, Bu Nurmaili dah. Silakan Ibu. Ibu, Bu Nurmailida nggak? Tidak kedengaran nih suaranya. Halo? Halo? Ibu? Ada nggak suaranya ya? Halo, Ibu? Maaf, tidak ada suara Ibu. Mungkin mic-nya Bu ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa dengar suara Ibu Nurmailida? Tidak dengar. Mood-nya mungkin. Ya mungkin. Oke. Halo Pak, dengar? Udah baik. Itu. Udah. Halo. Ya. Halo, baik Ibu. Iya. Orangnya ada tapi Ibu ya? Baik. Ada teman saya Pak. Oke. Teman saya. Iya. Jadi di tahun 2013 sebagai kepala MAN. 11 saya kasih. Maaf Ibu. Barusan putus Bu. Bisa diulangi lagi Bu. Maaf. Ya. Ya, Baik, tahun 2013 sebagai kepala MAN Pak. Ya. Kemudian tahun 2014 sampai 2019 sebagai kasih. Ya. Dalam rentang jadi kasih ada pelatihan-pelatihan yang diikuti. Ya. Apakah diklat yang atau pelatihan itu bisa dimasukkan ke dalam SIPEK 5? Kemudian resumenya rata-rata kan sudah berlalu Pak, tidak dibuat. Itu bagaimana solusinya Pak? Sekian. Baik. Oke, baik Ibu. Baik.
untuk boleh silakan bisa kalau masalah diupload atau diupload silakan bisa diupload semua berkas diklat Bapak Ibu. Permasalahannya untuk kelengkapan data tersebut adalah kelengkapan untuk penilaian akredit Bu ya. Jadi kelengkapan dokumen diklat yang tadi itu adalah sertifikat, resume dan surat tugas itu digunakan untuk penilaian akredit. Seandainya tidak digunakan untuk penilaian akredit, diupload sesuai dengan berkas yang ada. Begitu Ibu. Untuk struktural kan tidak ada penilaian akredit ya, bisa langsung naik jabatan otomatis. Terutama untuk kalau guru awas, jabatan fungsional lah, yang bentuk penilaian itu harus kelengkapan harus penuh, harus lengkap. Seandainya tidak lengkap, tidak akan dinilai. Karena syarat-syarat ini pun bukan dari kami ya, maaf sebelumnya. Jadi yang menentukan syarat-syarat ijazah, dokumen diklat, terus pengalaman itu semua yang menentukan adalah tim penilai, bukan dari kami. Dan kami tidak memiliki kompetensi untuk menilai berkas tersebut. Nah, yang menilai adalah tim. Jadi itu berdasarkan masukan dari tim penilai. Jadi kalau sertifikat, laporan dan sebagainya itu merupakan syarat-syarat dibutuhkan oleh penilaian akredit. Nah, kalau seandainya yang bersangkutan adalah pejabat kasih, insya Allah kan tidak ada penilaian akredit kan. Jadi bisa diupload sesuai berkas yang ada. Silakan Ibu, bisa diupload. Akan lagi Bapak Ibu untuk riwayat pendidikan. Baik ya, sini ada tadi seperti riwayat pendidikan formal, seandainya ditambahkan, diubah, dihapus, data tersebut akan masuk ke database temporary atau data sementara yang akan menunggu diverifikasi oleh verifikator sehingga masuk ke database pusat. Yang merupakan tugas dari verifikator di Satker masing-masing. Baik, seandainya untuk riwayat pendidikan, saya akan lanjut ke riwayat pekerjaan. Di sini riwayat pekerjaan ada dua berkas atau dua riwayat yang Bapak Ibu harus upload, itu ada riwayat pangkat dan riwayat jabatan. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk menggunakan riwayat pekerjaan hanya menggunakan tombol tambah, ubah dan hapus. Seandainya tidak ada data Bapak Ibu belum ada di tabel riwayat pangkat, Bapak Ibu bisa menambahkan riwayat tersebut dengan cara mengklik riwayat tambah pangkat. Di sini riwayat pangkat akan muncul menu atau modal riwayat pangkat. Sini ada jenis SK, ada SKKP, ada PNS sama PMK. Tinggal dipilih, kebanyakan adalah SKKP. Terus pangkatnya apa? Kerja dipilih. Tinggal pilih, otomatis akan muncul gaji pokok. Nah, maaf ini mungkin masih gaji pokok lama, nanti saya update lagi. Untuk catatan opsional bisa ditambah apa tidak, nomor SK, PMVSK, dan masa kerja. Nah, untuk masa kerja muncul dengan inputan masa kerja, tinggal menambahkan bulannya. Kemudian diupload berkas pangkat. SK dipilih, kemudian disimpan. Nah, untuk ukuran berkasnya maksimal 2 mega. Ya, jadi kami menyediakan berkas, semua berkas ya, hampir semua berkas kami menggunakan besaran berkasnya sebanyak 2 mega. Jadi Bapak Ibu bisa men-scan berkas tersebut, kemudian saat terlalu besar dari 2 mega bisa di-press menjadi kecil lagi. Di sini ada dua berkas yang berbeda, yaitu ada karya ilmiah dan PKG dan PKP yang kami beri ukuran, kami beri size atau beri storage sekitar 100 mega. Jadi untuk karya ilmiah kan banyak adalah buku atau penelitian, membutuhkan dokumen dalam penyertaan karya ilmiah tersebut. Oke, untuk riwayat pangkat atau sesuai dengan label atau kebutuhan yang dibutuhkan, kemudian setelah lengkap, Bapak bisa simpan berkas tersebut dengan menekan tombol simpan. Sama seperti tadi, setelah disimpan, data tersebut tidak akan langsung masuk ke database pusat, akan disimpan ke database sementara atau database temporary.
Sini akan muncul status tunggu. Maksudnya menunggu sampai verifikator memverifikasi berkas tersebut. Oke, itu untuk pangkat, jabatan sama untuk tambah jabatan. Kalau bisa menambahkan jabatan tersebut, tinggal dipilih, tinggal diisi aja sesuai dengan SK Bapak Ibu. Jadi mungkin saya berikan tip ya, mungkin dalam penginputan data, jadi berkas tersebut harus ada di Ibu supaya pada saat menginputan data sesuai dengan SK yang sesungguhnya. Selain itu juga file tersebut sebelum input berkas di Simpek 5 udah disiapkan dalam bentuk digital atau dalam bentuk soft copy-nya. Jadi di-scan dulu, dimasukkan dalam satu folder, kemudian pada saat penginputan Simpek 5 lebih mudah. Oke, tidak akan sulit ya dalam penginputan Simpek 5, tinggal mengcopy berkas yang ada. Nah, tinggal Bapak Ibu SK yang di sebelahnya, sebelah komputer, tinggal diinputkan di Simpek 5. Nah, pilih aja jabatan apa, di SK-nya sebagai guru, pilih aja guru muda mungkin. Nah, tinggal diinput ya guru muda, tinggal dicari, tinggal diketik guru muda, tinggal dipilih aja. Kemudian kalau guru pasti ada mata kuliahnya atau mata pelajarnya, tinggal dipilih aja. Kemudian satkernya juga dipilih sampai satker terkecil Bapak Ibu ya. Kalau contoh saya Biro Kepegawaian. Nah, mungkin kalau saya di subbag sistem dan informasi ya dipilih sampai satker Bapak Ibu yang terkecil dari Bapak Ibu. Kalau di bagian, kalau di subbagian satuan kerjanya tinggal dipilih. Kemudian Bapak Ibu diperbantu atau di DPK atau DPP silakan diinput. Kalau tidak, kita diinput ke PNS pusat. Nah, untuk keterangan perbantukan, kalau di DPK bisa diinputkan keterangannya, maksudnya tempatnya di mana, di SMP mana atau SMA bisa diinputkan. Sepakatnya diisi, pangkat terakhir Bapak Ibu, kemudian tunjangannya bisa diinput juga, tunjangannya berapa, sumber SK-nya, tanggal SK, pilih jabatan. Nah ini di sini ada untuk berkas yang diupload ya, ada SK jabatan dan juga file PAK seandainya fungsional. Jadi untuk fungsional yang diupload SK-nya dan juga SK PAK-nya. Nah, jadi kalau seandainya hanya yang diuploadnya SK jabatan tanpa mengupload berkas PAK-nya. Ya, itu seandainya Bapak Ibu adalah guru atau fungsional, kemudian diuploadnya, dipilih berkasnya, kemudian diinputkan nilai PAK-nya, dilihat ya di berkas PAK-nya nilainya berapa, bisa dimasukkan nilai PAK, kolom PAK. Kemudian diupload juga berkas PAK-nya. Nah, ya. Baik ya. Ada Mohon izin, Mbak. Saya mau tanyakan untuk riwayat jabatan, Bapak Ibu. Mohon izin, Mbak. Untuk riwayat jabatan maupun riwayat pangkat. Ada Pak. Pak. Ya, Pak Rahman ini dari Aceh Timur Aceh. Baik. Nah, ini kan di jabatan ini kami ingin tahu bahwa itu kan ada daftar gaji. Iya. Apakah KGB kenaikan pangkat berkala itu juga dimasukkan kemari? Terima kasih Pak. Ini untuk jabatan Pak ya? Kan itu tunjangan nih Pak, itu tunjangan. Tunjangan guru, kalau guru jadi guru, kalau saya tunjangan prokomnya, bukan KGB-nya. Tunjangannya. Artinya SK KGB itu nggak ada yang masukkan kemari ya? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada yang mau lagi untuk pekerjaan? Silakan kalau mau ditanyakan.
memang sudah, memang sih untuk Simpak 5 tidak ada kesulitan ya, karena memang Simpak adalah penginputan data, jadi tidak ada data-data ya, tidak ada yang susah diinput, memang ini datanya real, datanya ada, jadi kita punya berkasnya atau secara langsung, jadi nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin data apa. Kalau ada berkasnya ada, tinggal diinput aja dengan berkas yang ada. Kayak itu jabatan pasti ini semua ada. Data-data inputan ini akan ada di kas SK jabatan. Nah, tinggal diinputkan aja di sininya. Baik, Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya langsung ke tanda jasa. Tidak ada Bapak Ibu ya? Langsung ke riwayat tanda jasa atau penghargaan. Awalnya kalau di adalah riwayat penghargaan karena setel lencana. Tapi ini juga bisa digunakan untuk menginputkan tanda jasa lain. Baik, sama seperti yang sebelumnya, tanda jasa boleh digunakan hanyalah tambah, ubah, dan hapus. Seandainya belum ada berkas yang di tabel tanda jasa menambahkan. Seandainya kesalahan dalam penginputan tanda jasa bisa menggunakan aksi ubah. Seandainya kesalahan dalam penginputan bisa menggunakan hapus. Nah, seandainya kita ingin menambahkan tanda jasa, tinggal mengklik tambah tanda jasa di kanan atas, tombol kanan atas tambah tanda jasa, tinggal diklik. Nah, di sini akan muncul menu penambahan riwayat tanda jasa. Di sini ada 3, ada setia lencana dan tanda jasa lain. Seandainya tanda jasa lain, contoh mungkin guru ya, mungkin ada guru teladan atau mungkin pegawai teladan, lalu bisa menambahkan riwayat tanda jasa di kolom ini, karena memang ini merupakan penilaian akredit, masuk dalam penilaian akredit. Bapak bisa tambahkan untuk riwayat tanda jasa. Seandainya selain setel lencana, tinggal dipilih 10, 20, dan 30 tahun. Seandainya tanda jasa lain, tinggal diklik tanda jasa lain, kemudian ditambahkan lainnya, keterangan lainnya. Mungkin penghargaan guru teladan. Mungkin tahun berapa? Tahun 2019. Siapa pembersihnya? Mungkin gubernur. Mungkin upload file tanda jasanya. Penghargaan. Kemudian tinggal disimpan. Baik, sama seperti yang tadi, karena menunggu verifikator di Mas, mau nanya boleh Mas? Boleh, silakan Pak. Ini ada pegawai kita. Ya. Ini gitu masuk, NIP-nya katanya. Baik, silakan Pak, kirimkan ke kami Pak. Oh iya, nanti dikirim di mana nih Pak? Bisa nanti bisa ke WA ke saya Pak. Jadi teman-teman dicoba, nanti saya ada permasalahan dalam pendaftaran NIP masuk atau peserta, bisa di satu Excel nanti dikirimkan ke saya, nanti saya akan coba lihat. Oke, terima kasih Mas. Baik, sama-sama. Baik, untuk riwayat tanda jasa, ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, baik. Pak ingin menanyakan. Ya. Ini Pak, di tanda jasa ada dari kabupaten yang memberikan, apakah bisa Ibu, silakan. Bahkan dari sekolah pun bisa Ibu. Nanti tinggal tim penilai yang mereview hal tersebut. Nilainya berapa, nanti tim penilai. Jadi untuk tanda jasa Bapak Ibu silahkan upload aja
tanda jasanya ada, tinggal diupload nanti tim penilai lah yang akan mereview nilai tanda jasa tersebut. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tanda jasa, saya akan lanjut ke pengalaman. Baik, di sini untuk pengalaman ada 3 hal yang bisa dinilai adalah pengalaman konferensi, seminar, kolaborasi, simposium. Yang ketiga adalah kegiatan profesional atau PKM. Yang kedua adalah pembimbing. Nah, jadi mungkin di sini akan ada pertanyaan antara diklat dengan simposium. Nanti silakan ditanyakan. Oke, untuk menambahkan pengalaman, itu tinggal klik pengalamannya apa. Kemudian pilih jenis pengalaman. Di sini ada 3, luar negeri, konferensi, seminar, atau yang keempat adalah pengalaman mungkin yang terbimbing yang datang ke sekolah yang sama. Seminar tinggal di tahunnya berapa, dulu judulnya apa, judul gelarnya judul seminar seandainya berkas tersebut tidak digunakan untuk penilaian akredit, bisa diupload dengan syarat-syarat yang di atas ini. Jadi seandainya tadi struktural, ada yang ingin mengupload berkas pengalaman, silakan tanpa kelengkapan yang untuk kebutuhan penilaian angka kredit, dokumen pengalaman harus lengkap dengan syarat dari tim penilai, karena memang inilah syarat-syarat yang diajukan untuk penilaian kredit. Sertifikat, terus laporan atau resume, dan surat tugas. Mungkin akan saya copy ya, dan saya temukan ke chat. Baik, untuk pengalaman ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Saya Ibu Nur Laila dari Pengawas Kota Luxmawe, Aceh Pak. Iya Ibu. Jadi saya uji semuanya Pak ya. Ya. Di profil umum itu udah saya isi, ya pendidikan, ya semua udah saya isi. Ya. Udah diterima, tapi jamnya itu nggak ketulis kayaknya satu nol semuanya masih. Ada berkas diverifikasi, ada berkas yang diupdate. Nah, kalau satu ini berarti ada berkas yang telah diupdate tetapi belum diverifikasi. Oh. Jadi kalau nol berarti aman Bu. Berarti aman. Kalau seandainya jadi kalau ada seandainya nilai angka 0 di depan riwayat, itu berarti tidak ada berkas yang diverifikasi. Berkas yang diverifikasi atau tidak ada berkas yang diverifikasi, jadi aman. Tinggal Ibu seandainya berkas tersebut ditolak, harus merubah berkas tersebut. Nah, seandainya berkas sudah diterima, berarti permasalahan selesai. Oke, baik. Jadi setelah diupdate, Bapak Ibu harus melihat apakah diterima atau ditolak. Kalau berkas tersebut diterima, berarti selesai. Jadi berkas tersebut akan masuk ke database utama atau database Simpek. Tapi saat ditolak, harus membaca alasannya, kemudian sesuai dengan alasan penolakan tersebut. Nanti saya akan contohkan, ada satu berkas yang ditolak, nanti Bapak bisa lihat apa alasannya, nanti kemudian
Bapak Ibu harus mengupdate berkas tersebut. Ya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi untuk reward mungkin ya untuk seandainya bagaimana ada tentang diklat ya. Nah, mungkin diklat ada apakah diklat atau seminar mungkin karya dalam diklat mungkin diklat minimal hari jam kerja mungkin ya 8 kali 3 atau mungkin ada teman-teman yang tahu minimal persyaratan diklat ya mungkin syarat minimal dalam dimasukkan ke diklat. Seandainya tidak memenuhi syarat masuk ke diklat bisa dimasukkan ke riwayat pengalaman yaitu seminar, lokal atau simposium. Jadi tinggal ini dimasukkan ke diklat atau dimasukkan ke riwayat pengalaman sesuai dengan syarat yang ditentukan. Baik ya. Itu untuk pengalaman. Ada yang bertanyakan lagi untuk riwayat pengalaman? Baik ya, tidak ada ya. Jadi sekali lagi untuk riwayat pengalaman juga ada syaratnya. Seandainya akan diajukan ke pembinaan kredit. Jadi seandainya berkas tersebut tidak akan dinilai untuk agar Bapak Ibu bisa mengupload berkas tersebut, silakan. Baik itu riwayat ke luar negeri, konferensi, kegiatan PKM maupun di mahasiswa, silakan bisa diupload. Pak, mau tanya sedikit lagi Pak. Baik, silakan Ibu. Kan selama ini webinar tuh yang buat bukan diklat dari apa yayasan yang buat, apakah bisa Pak dimasukkan? Bisa, seperti silakan Revo Ibu. Misalnya. Bisa. Itu mau ya? Masuk atau masuk karya? Webinar Pak. Webinar itu tapi. Itu kayak simposium mungkin ya, kayak konferensi. Boleh mungkin. Webinar itu kan web seminar itu Pak. Sertifikatnya. Pak. Ada di suite itu Pak. Kita ikut kegiatan itu. Boleh Pak. Maaf, boleh Pak. Boleh Ibu, silakan. Iya. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, sama. Jadi berkas apapun silakan diupload Ibu. Jadi untuk penilaian nanti tinggal dinilai oleh tim riwayat riwayat organisasi baik itu sekolah pekerjaan pilihan akar kredit tentunya akan dinilai adalah di tingkat pekerjaan atau di saat telah masuk ke PNS. Untuk sekolah dan perguruan tinggi tidak akan dinilai oleh tim penilai. Tapi untuk Bapak Ibu ingin melengkapi sebagai kelengkapan data, Bapak Ibu bisa mengupload pengalaman sekolah dan pengalaman organisasi. Untuk pilihan kredit yang akan dinilai adalah setelah di PNS atau setelah pengangkatan terakhir sebelumnya. Oke, di sini tinggal inputkan pengalaman pekerjaan siapa, mungkin kalau guru itu apa ya guru itu? Guru ya, masih guru itu apa? Guru, terus dudukannya apa sebagai pengurus atau sebagai anggota, tinggal diketik apa anggota, ketik anggota, kemudian periodenya mulai kapan 2018 sampai 2019 mungkin, maaf 2020, tempatnya di mana, di Aceh, kemudian klik nama pimpinannya, nama, kemudian di-upload organisasi. Untuk syarat berkas yang akan dinilai oleh tim nilai,
ada dua, yaitu bersangkutan anggotanya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu adalah pengurus dalam organisasi tersebut, yang diupload adalah kartu anggota dan SK pengurusan. Jadi dua. Jadi kalau seandainya pengurus dalam organisasi tersebut, silakan kartu anggotanya digabungkan dengan SK pengangkat kepengurusan situs. Kemudian di scan, diupload ke kelima, tinggal dimasukkan SIM kelima, tinggal disimpan. Untuk organisasi, ini Pak, jadi organisasi misalnya seperti ada koperasi simpan pinjam gitu, bisa Pak? Simpan pinjam. Bisa sih, bisa aja sih Bu, bisa silakan diupload. Selama tidak organisasi terlarang ya. Nanti tergantung tim penilai yang apakah riwayat tersebut memang akan dinilai untuk sebagai penilaian PAK. Apakah organisasi tersebut bisa dijadikan acuan untuk penilaian akredit. Tapi kalau untuk kelengkapan diupload silakan diupload aja Bu. Semua organisasi yang dilakukan silakan diupload di Simpek 5. Nanti untuk penilaiannya tinggal nanti tim penilai yang bisa angkat tersebut. Ya, makasih Pak. Baik. Selama tidak organisasi yang terlarang, bisa diupload ke riwayat organisasi. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk riwayat organisasi? Soal tidak ya, memang ini mudah untuk di-input karena tinggal Bapak Ibu lihat berkasnya, tinggal dimasukkan ke kolom-kolom riwayat organisasi yang dibutuhkan. Oke, lanjut ke riwayat karya tulis. Ini mungkin yang akan banyak digunakan oleh Bapak Ibu bersama guru dan pengawas menambahkan kredit. Di sini kami menyediakan ada 4 ya, ada 4 jenis karya tulis ilmiah. Ada buku, bab dan jurnal. Kedua adalah makalah dan poster. Ketiga adalah penyunting, editor, review, resensi. Yang ketiga adalah inovasi. Riwayat karya tulis apa yang Bapak Ibu butuhkan. Buku, terus tahun kapan diterbitkan buku tersebut, judulnya apa, ya, seandainya buku, seandainya terdaftar di penerbit, pasti akan muncul ada ISBN, tinggal dimasukkan nomor ISBN-nya. Seandainya buku tersebut diterbitkan oleh penerbit, kemudian penerbitnya siapa atau penerbit tersebut, kemudian diupload berkas karya. Jadi untuk penguploadan karya tulis yang diupload seluruh buku tersebut, misalnya buku, misalnya ada 100 halaman tersebutlah yang diupload ke riwayat karya tulis. Pengesahan karya tulis tersebut. Jadi baik berupa buku dan pengesahannya. Jadi seandainya buku tersebut, kalau bisa ya, kalau seandainya buku tersebut ada dalam bentuk buku, pasti Bapak Ibu punya soft copy-nya. Nah, daripada Bapak Ibu menyekan buku tersebut secara manual, lebih baik Bapak Ibu mengkonversi pada saat seandainya membuat menggunakan Word, Bapak Ibu konversi ke PDF, baru diupload ke riwayat karya tulis. Oh ya maaf, jadi semua berkas yang diupload ke Simpek 5 harus dalam bentuk format PDF. Jadi kami tidak akan menerima dalam bentuk image atau JPEG atau PNG, tidak akan kami terima. Itu akan ditolak nanti. Akan ditolak oleh sistem untuk berkas-berkas selain PDF. Jadi semua berkas yang akan diupload ke Simpek 5 wajib menggunakan PDF. Baik, setelah itu diupload karya tulis tersebut, dan kami menyediakan sekitar 100 mega. Jadi 100 megabyte berkas karya tulis yang bisa Bapak Ibu upload. Jadi contohnya buku, Bapak bisa langsung upload berkas tersebut melalui riwayat karya tulis ilmiah. Kemudian setelah
Setelah lengkap disimpan. Ya, baik Pak. Mohon izin Pak. Baik. Apakah karya tulis itu seperti tesis ataupun apanya bisa diupload itu? Tesis, kalau tesis harusnya nggak tahu itu bisa apa enggak ya? Bukan tesis, mungkin tesis dirubah ke bentuk lain mungkin ya. Bukan. Kalau mungkin saya pribadi gitu kan. Saya pribadi kan S2 saya sampai hari ini kan karena memang tidak ada izin belajar dan tugas belajar kan tidak bisa saya sesuaikan. Iya. Apakah karya tulis itu bisa saya uploadkan? Bisa mungkin Pak. Silakan bisa diupload. Gini, maaf, sebenarnya saya juga nggak bisa, tidak memiliki kompetensi untuk menilai Pak ya. Bisa apa tidak, karena yang berhak menilai adalah tim penilai. Kalau kami di Biro Kepegawaian hanya mengesahkan secara administratif. Diupload ini penelitian, oke silakan penelitian. Tapi untuk penilaian apakah bisa nilai atau tidak, yang berhak menilai adalah tim penilai yang punya kompetensi di situ. Kalau saya tidak berhak untuk menilai apakah tesis atau skripsi atau disertasi Bapak bisa nilai atau tidak. Kalau menurut saya sih ya bisa aja, Pak. Kan itu juga karakter kan sebenarnya tesis itu. Iya, harusnya bisa. Silakan aja Pak, bisa di-upload. Tapi saya nggak bisa menilai bahwa itu akan dilihat tim saya nggak tahu. Tapi kalau mau di-upload silakan bisa di-upload Pak. Silakan di-upload. Baik, sama-sama Mas. Ada yang bertanya lagi untuk ilmiah? Kemarin lagi tentang kemudian juga ada kemarin tuh gimana Bu untuk yang inovatif di inovasi. Ibu yang punya karya inovasi bisa diupload melalui jenis kalimat inovasi. Baik itu kegiatan belajar mengajar, bisa dibentuk dalam bentuk foto, dalam bentuk jadi kalau dalam bentuk kegiatan mungkin bisa didokumentasikan ya, mungkin dokumentasi dalam bentuk Word, jadikan satu, kemudian diupload dalam bentuk PDF. Silakan ya. Seandainya dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa mengupload kemudian disertakan linknya, link YouTube mungkin silakan dicantumkan linknya di dokumen tersebut. Kemudian dikonvert dalam bentuk PDF, kemudian diupload ditambah riwayat karya tulis. Jadi silakan. Jadi kalau punya karya inovasi dalam bentuk video, kemarin ada guru-guru yang mulai mempunyai karya dalam bentuk video, ingin diupload ya silakan. Jadi didokumentasikan secara dalam bentuk narasi, dalam bentuk di Word, kemudian di foto-foto kegiatan diupload, dan juga link kegiatannya bisa disertakan dalam dokumen tersebut, kemudian diupload ke riwayat karya tulis. Mungkin ada ditanyakan lagi untuk riwayat karya tulis? Baik. Dosen sama ya kan, kami di PTKI nih. Iya. Di PTKI apa dosen-dosen juga mengupload ya? Tadi saya dengar kan guru sama pengawas saja nih. Iya. Bisa digunakan untuk nama. Kalau Bapak karena ya. Berarti kan tidak batas pada guru, berarti dosen dan fungsional lainnya kan juga boleh Pak. Ya, silakan. Kayak analis kepegawaian, mereka kan kepegawaian kan bisa diupload ya. Silakan, bisa Pak. Silakan. Bisa ya. Oke lah, terima kasih Pak. Pak, ini mau tanya lagi. Baik. Mengenai karya tulis ini, dulunya itu ada penelitian akan kelas atau Kemenlu. Ya. Tapi di situ kan nggak ada nomor karya inovasinya, itu nggak ada Pak. Karena karyanya itu yang mengeluarkan itu biasanya badan hukum atau apa gitu Pak. Oh, dikosongkan. Tapi ada tanda bintang tuh Pak, apa boleh dikosongkan? Oh maaf Pak, saya lupa belum saya ganti. Nomor kalender bisa dikosongkan. Oh, iya. Dinolkan atau di strip
gitu ya Bu ya. Makasih. Karena juga bahkan seandainya penelitian mandiri pun bisa dicantumkan di sini. Penelitian di sekolah, bagaimana itu bisa cantumkan. Oke, untuk karya ilmiah di sini juga ada syaratnya untuk seandainya buku tersebut masukkan ke penerbit bisa dicantumkan ISBN-nya. Seandainya jurnal tersebut nasional bisa dimasukkan nomor ISSN. Kalau jurnal internasional bisa dimasukkan nomor I. Itu juga bisa. Seandainya tidak ada baik itu ISBN, ISSN tidak ada DOI-nya, kosongkan. Nanti yang berhak untuk menilai apakah itu bisa dinilai atau tidak adalah tim penilai. Ada nomor ISBN, ISSN pasti akan lebih tinggi daripada tidak ada yang nomor. Memang itu kembali lagi tetap tim penilai lah yang menilai. Tapi seandainya Bapak Ibu memang upload berkas tersebut, silakan berkas yang ada kemudian disertakan di simpul 5, nanti akan kami kirim ke tim penilai. Nanti tim penilai lah yang berhak untuk menilai. Juga ini ada tim dari tim penilai ditulis kolaborasi, berkas yang diupload adalah berkas keseluruhan. Seandainya penelitian ada 4 atau 5 orang, jadi kelima orang tersebut wajib diupload berkasnya. Contoh ada 5 orang satu yang sangat berhubungan ya. Jadi 5 berkas tersebut diupload bersamaan beserta yang bersangkutan. Ini jelasin ya, untuk nomor 5 tadi Bapak yang Ibu dari Dirjen tanyakan, dalam untuk PTK silakan diupload karya ilmiah tetapi tanpa nomor. Nomornya di strip. Oke, itu aja. Untuk karya ilmiah ada yang bertanyakan ilmiah untuk saat ini yang bisa digunakan pengawas tidak. Tapi untuk berkas tersebut silahkan. Upload berkas karya tulis ilmiah. Tapi untuk negeri adalah untuk madrasah, guru dan pengajar di madrasah. Ya, moga-moga bisa digunakan untuk fungsional lain, baik itu guru dan pengawas di PAI, bahkan analis kepegawaian juga bisa diupload simpul 5. Tapi kami tahun ini dalam tahap penjajakan ya, untuk menyatukan pengusulan akredit atau DUPAK melalui simpul. Jadi semua berkas tidak ada yang diupload secara manual. Jadi secara manual semua diupload melalui aplikasi yang bersangkutan dengan Biro Kepegawaian. Ada ditanyakan untuk tulis untuk ukuran riwayat kami sediakan bisa di riwayat karya tulis. Akan lanjut ke riwayat kinerja. Kinerja ada 3 berkas yang bisa diupload, ada SKP, PKP, dan penugasan. Di sini untuk SKP ya biasa SKP ya, Bapak Ibu pasti pernah membuat SKP, bisa diinput riwayat SKP-nya, ada tahun, kemudian diinput nilai-nilainya, orientasi, integritas, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Seandainya yang bersangkutan adalah CFP atau staf biasa, kepemimpinan dinilai diinput 0. Seandainya pejabat atau struktural bisa diinput nilai yang ada di SKP. Kemudian diinput sasaran kerja di SKP tersebut. Kemudian akan muncul prestasi kerja secara otomatis. Contoh saya sebutkan nilai semuanya
akan muncul prestasi kerja. Setelah prestasi kerja muncul, inputkan juga pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dan cara menentukan pejabat penilai tersebut. Diketikkan aja pejabat penilainya akan muncul namanya kemudian dipilih. Ini kebutuhan baru ya, kemarin dari PKN membutuhkan pejabat penilai dari SKP. Oleh karena itu kami sertakan di Simpek 5. Simpek 4 tidak ada pejabat penilai maupun atasan penilai. Karena kebutuhan dari PKN membutuhkan pejabat penilai atasan pejabat. Oleh karena itu kami sertakan di Simpek 5. Setelah di input pejabat nilainya, kemudian di-upload SKP-nya semuanya. Jadi semua berkas SKP dari awal sampai akhir di-scan, di-convert dalam bentuk PDF, kemudian disimpan. Ya, oke lah. Setelah itu disimpan ya. Oke, itu SKP ya. Biasa menyusun SKP, tinggal di-inputkan di menu yang di inputkan. Baik, untuk PKP ini ada menu tambahan, ada PKP, PKG, dan penugasan. Ini menu tambahan yang dibutuhkan oleh guru. Jadi sebenarnya ini menu ini khususkan guru pengawas, karena kebutuhan kemarin karena COVID-19 dibutuhkan pendataan atau pendaftaran dupak secara online, sedangkan di Simpek tidak ada PKP dan PKP dan penugasan. Oleh karena itu kami tambahkan secara karena kebutuhan ya, kami tambahkan berkas PKP, PKP dan penugasan. Jadi dua menu ini adalah menu tambahan yang digunakan khusus untuk guru dan pengawas. Nah, ke depan seandainya ada jabatan fungsional lain yang membutuhkan data tambahan, kami akan menambahkan berkas-berkas lain yang dibutuhkan oleh pilihan akredit, baik itu pelakon, baik itu analis kepegawaian dan asiparis dan seterusnya, bisa ditambahkan di menu riwayat kita. Untuk berkas ini adalah berkas kebutuhan guru, ada PKPKG. Seandainya ada penambahan tinggal ditambahkan saja tahun berapa dan keterangan PKP-nya itu apa, kemudian di-upload berkas PKG-nya dan PKP-nya. Tinggal dipilih, kemudian disimpan. Untuk PKG kami sediakan 100 mega, karena kalau guru, Bapak Ibu, ketemu guru pengawas, guru berkas yang di-upload sangat banyak. Oleh karena itu kami menyediakan 100 berkas yang akan di-upload. Oke, kemudian kita ke penugasan. Untuk penugasan guru dan pengawas, tinggal ditambahkan aja berkas tugasannya. Dari guru mesinnya apa, filenya di-upload dan disimpan. Baik, itu adalah riwayat kinerja pegawai. Jadi sudah semuanya ya, itu semua riwayat pegawai yang bisa diupdate di Simpek 5 dan riwayat yang dibutuhkan verifikasi dari verifikator. Jadi riwayat pendidikan sampai riwayat kinerja dibutuhkan verifikasi dari verifikator. Sedangkan profil utama atau profil umum tidak membutuhkan verifikasi dari profil-profil umum yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Tapi untuk riwayat itu ada kebutuhan atau budaya itu yang sesuai asas-asasi ketik dari tim verifikator dari masing-masing di tugas Bapak Ibu selesai tertolak, Bapak Ibu lihat penolakannya apa, kemudian kemudian di-update